Di balik itu ada proses lobbying tidak kan, di mana kita tahu di awal Pilkada Jakarta ini Pak Anies bilang belum mau menentukan sikapnya begitu kan di Pilkada Jakarta. Di last minute baru beberapa waktu lalu menyatakan sikap. Jadi sikapnya Mas Anies yang kami ketahui adalah dia akan memutuskan setelah MK memutuskan tentang boleh nggak kota kosong itu. Ternyata kota kosong kan oleh MK diputuskan tidak ada. Sehingga dengan demikian harus suara itu harus tersalurkan. Maka disitulah kemudian komunikasi menjadi lebih intensif dan kemudian ketika saya bertemu dengan Mas Anies hari Jumat pagi yang lalu, keputusan diambil hari Sabtunya saya pergi ke markas besarnya Mas Anies yang relawan kawal TPS itu yang benar-benar salah satu kekuatan utamanya Mas Anies. Berarti pada saat Jumat pagi Mas Pram ke rumah Pak Anies itu belum ada kepastian atau Ya, baru tanda-tanda aja tuh? dari ketika saya membentuk tim ses, banyak orang-orang yang dekat dengan Mas Anies, mereka melihat pemikiran saya dengan Anies Baswedan tidak terlalu banyak perbedaan. Misalnya sebagai contoh lah, bagaimana mengelola persoalan Kampung Bayam, JIS, Tanah Merah, akuarium, cara penggusuran atau tidak dan sebagainya. Sehingga dan demikian mungkin itu yang menjadi semangat untuk para pendukung Mas Anies merasa cara berpikir saya tidak berbeda dengan Mas Anies. Sehingga banyak pendukung daihatnya Mas Anies sebelum Mas Anies declare mereka sudah bergabung dengan kami. Termasuk beberapa jubir. Apa sih yang jadi pertimbangan dalam proses komunikasi itu? Ya pasti Mas Anies melihat bagaimana cara pandang saya terhadap program-program yang dimiliki oleh Mas Anies dan gubernur sebelumnya. Saya secara terbuka kan saya mengatakan bahwa saya akan melanjutkan program-program gubernur sebelumnya yang baik. Salah satunya Mas Anies. Saya akan selesaikan legasinya Mas Anies terutama untuk JIS, Jakarta International Stadium. Sehingga dengan demikian itulah yang dilihat pasti dari Mas Anies dan para pendukungnya. Termasuk urusan bagaimana menyelesaikan urusan kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, lansia, disabilitas dan sebagainya. Jadi saya lebih banyak membicarakan urusan itu dibandingkan hal-hal yang kemudian membuat sesuatu yang kayaknya grande besar untuk Jakarta gitu. Ada juga pertanyaan begini Mas, ada deal tertentu nggak sih di belakang? Saya harus mengatakan apa adanya ya, dealnya tidak pragmatis, tetapi lebih pada substansi. Mas Anies menginginkan bagaimana terhadap pandangan saya terhadap warga kota, terutama bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu. Kemudian hal yang berkaitan dengan hubungan dengan ulama, habaib dan sebagainya. Saya merasa nggak ada perbedaan, sehingga dengan demikian untuk klopnya itu gampang banget gitu. Jadi bukan yang kemudian sesuatu yang terlalu teknikal ataupun hal yang lebih pada substansi yang itu. Lebih ke program berarti ya? Program. Bukan lebih ke arah misal jabatan tertentu, proyek tertentu. Enggak. Misalnya ginilah, ada permintaan dari para ulama dan habaib untuk pengajian bersama setelah subuhan di rumah dinas dan tanpa Mas Anies atau siapapun minta pasti akan saya lakukan karena memang dari dulu saya punya kedekatan dengan kelompok-kelompok ini walaupun dulu tidak pernah dieksposkan begitu.